Perjudian online menawarkan ilusi solusi cepat untuk keluar dari kemiskinan, tetapi pada kenyataannya, ilusi tersebut seringkali berujung pada kerugian yang lebih besar. Fenomena ini menciptakan perangkap di mana banyak individu yang berjuang dengan kemiskinan terjebak dalam harapan palsu, berpikir bahwa satu putaran keberuntungan dapat mengubah nasib mereka. Lebih jauh lagi, platform perjudian online dilengkapi dengan algoritma yang dirancang untuk memanipulasi hasil permainan. Tujuannya adalah mendorong pemain untuk terus bertaruh meskipun mereka terus kehilangan. Hal ini menciptakan ketergantungan berbahaya yang sulit untuk diatasi, di mana kegagalan untuk berhenti menjadi sumber frustrasi dan kerugian finansial yang lebih besar. Pengaruh psikologis perjudian online tak dapat dianggap sepele, terutama bagi individu yang merasa terjebak tanpa pilihan lain. Dalam kondisi ini, mereka mengandalkan keberuntungan sebagai satu-satunya harapan, tanpa menyadari bahwa harapan tersebut seringkali menjerumuskan mereka ke dalam siklus kerugian yang lebih dalam. Di sisi lain, pinjaman online menawarkan kemudahan yang tampaknya menarik, dengan syarat yang mudah seperti hanya memerlukan KTP dan nomor ponsel. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat risiko bunga yang sangat tinggi, yang dapat memicu masalah keuangan yang lebih serius bagi para peminjam yang sudah dalam keadaan rentan. Keterlibatan dalam perjudian online seringkali memicu kebutuhan mendesak akan modal cepat, memaksa individu untuk mencari pinjaman sebagai solusi instan. Sayangnya, ini menciptakan siklus di mana utang baru digunakan untuk menutup utang lama, memperburuk situasi finansial mereka tanpa solusi yang nyata di depan mata. Lebih kritis lagi, kurangnya pemahaman mengenai literasi keuangan di kalangan masyarakat miskin sering membuat mereka tidak menyadari risiko yang terkait dengan utang. Ironisnya, mereka baru menyadari beban utang yang berat ketika sudah terlanjur terlambat, terkadang ketika masalah sudah mencapai titik kritis. Dampak finansial dari utang dapat menghancurkan kehidupan seseorang, dengan banyak yang kehilangan aset berharga untuk menutupi kewajiban keuangan mereka. Tidak jarang keluarga menjadi korban dari kesulitan ini, menghadapi perpecahan akibat tekanan dan kekacauan yang ditimbulkan oleh utang. Kondisi ini tidak hanya berimbas pada finansial, tetapi juga meningkatkan konflik internal dalam keluarga. Utang seringkali menjadi penyebab perceraian, di mana ketidakpercayaan dan ketegangan di antara pasangan merusak ikatan yang seharusnya saling mendukung. Stres yang disebabkan oleh utang memiliki dampak mendalam pada kesehatan mental, tidak jauh berbeda dengan penyakit fisik. Banyak individu merasa putus asa dan tertekan, dan dalam beberapa kasus, kondisi ini bahkan dapat mengarah pada tindakan bunuh diri yang mengingatkan kita akan sisi gelap dari masalah finansial. Advertensi untuk pinjaman online dan perjudian semakin gencar terlihat di media sosial, menargetkan orang-orang yang tengah berada dalam situasi terdesak. Hal ini mempermudah mereka untuk terjebak dalam jebakan tersebut, mengabaikan risiko yang mungkin dihadapi di masa depan demi janji kesuksesan instan. Meskipun ada regulasi pemerintah yang ditujukan untuk mengendalikan masalah ini, masih terdapat celah hukum yang memungkinkan banyak platform beroperasi dari luar negeri. Akibatnya, penegakan hukum menghadapi tantangan besar, sulit untuk bisa benar-benar melindungi masyarakat dari ancaman yang ada. Kurangnya pendidikan mengenai risiko yang terkait dengan pinjaman online dan perjudian membuat banyak orang awam tidak menyadari konsekuensi jangka panjang. Banyak yang hanya melihat keuntungan cepat, tanpa menyelidiki bahaya yang mungkin mengintai di balik keputusan finansial yang diambil. Penting bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi dan mengambil tindakan tegas terhadap platform ilegal yang merugikan masyarakat. Tindakan ini tidak hanya diperlukan untuk melindungi individu dari penipuan online, tetapi juga untuk mengurangi kerentanan terhadap masalah utang yang telah mengakar di masyarakat kita. Pendidikan keuangan yang terarah menjadi sangat penting untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Melalui pendidikan ini, diharapkan individu tidak lagi bergantung pada pinjaman online yang berisiko. Akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman. Kerja sama ini menjadi kunci untuk tidak hanya mengatasi masalah pinjaman online dan perjudian, tetapi juga untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi masa depan keuangan masyarakat.